Saudara pasti tahu lagunya. Let's sing this together. Kau batu karang yang teguh. Here we go. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkitkan hidup. Haleluya, 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 kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus batu penjuru, darimu lah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkitkan hidup. Haleluya, 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 kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Mari nyanyikan bersama-sama. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami bersorak bagimu, kami bersorak bagi Raja kami. Hanya Kau layak ditinggikan. Kau hebat, dahsyat, berkuasa.
keluarga kerajaan memasuki bulan yang baru dengan tema mature atau maturity, kedewasaan. Apa membedakan anak kecil dengan orang dewasa, ya? Kalau hari raya Imlek biasanya jelas sekali yang memberi angpau atau hungpau itu adalah orang yang sudah menikah, artinya orang dewasa. Dan yang menerima itu anak-anak, ya, termasuk mereka yang belum menikah. Jadi pada saat zaman itu kan banyak orang yang menikah pada usia yang lebih terlalu matang, ya. Tapi gambarannya anak-anak itu kan mementingkan diri sendiri, minta dilayani, ya. Jadi kata pertama setiap anak kecil adalah I. Kata kedua adalah my. Pokoknya tidak boleh sentuh mainannya, makanannya dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Kisah Rasul pasal 6. Ada 7 pemuda yang dipilih dari belasan ribu jemaat. Saya beri nama Magnificent Seven. Magnificent Seven ini semuanya itu liwat saringan. Tidak gampang-gampang saudaraku menjadi diakonos, pelayan. Itu harus ada syaratnya. Ternyata harus apa? Terkenal baik. Honest report. Rupanya saudaraku ukurannya adalah pengelolaan keuangan. Kenapa banyak orang itu ya Kristen, hidup benar, ya, menyerahkan persepuluhan, memberikan persembahan, tetapi dalam keadaan kacau balau keuangannya. Kenapa? Tidak cakap mengelola. Mereka itu bukan cuma terkenal karakternya, tetapi juga ability-nya. Karena ada tugas. Tugasnya apa? Memberi makan janda-janda tua yang berbahasa Yunani. Mengurus oma-oma, mak-mak tidak gampang, saudaraku. It takes compassion, memerlukan yaitu belas kasihan, ya. Istri saya pernah berkata, kalau ada fans kamu tuh oma-oma katanya, dia senang. Bukan nona-nona saudaraku, tapi oma-oma. Saya cinta ibu saya, jadi dengan emak-emak itu ya saya senang bergaul dengan mereka. Dan 7 orang ini mereka penuh dengan Roh Kudus. Untuk orang bisa dipercaya harus penuh Roh Kudus kan? Sebab Roh Kudus itu roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita bisa jadi dewasa di dalam Dia, ya. Jadi kedewasaan itu kan dikatakan oleh pria sejati, pilihan, bukan karena jumlahnya umur. Ya, keputusan kita. Dan juga penuh dengan hikmat. Saudara, baik aja nggak cukup. Ada banyak kita membentukkan karakter, tetapi ability juga penting, saudara, ya. Saya masih ingat Bapak Pendeta Yakub Nahwai mengajar kita, ya, mesti punya hati, punya kepala, dan punya waktu, katanya. Betul sekali, Pak. Sekarang saya bersama Tuhan, ya. Punya hati, tapi punya kepala, dan memberi waktunya. Saudara, 7 orang ini bisa saja berkata, itu bukan urusan saya. Saya pokoknya memberi persembahan sudah cukup. Tidak, mereka mengabdi. Dan apa akibatnya? Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Jadilah salah satu dari The Magnificent Seven ini. Terkenal baik, honest report, penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan jemaat secara luar biasa. Bahkan para pemimpin orang Yahudi, dalam hal ini imam-imam mereka, menyerahkan diri dan menjadi percaya. Biar itu terjadi dimanapun firman Tuhan ini didengar. Become one of the Magnificent Seven. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita, sekalipun kita melakukan kebaktian di rumah. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan kalau kami masih melewati 1 minggu ini bersama dengan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini Tuhan kami mau datang kembali memuji menyembah-Mu lewat ibadah kami Tuhan, sekalipun ini kami lakukan dengan online.
Kami percaya hadirat-Mu nyata bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tahbiskan ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, amin. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarul, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari sekali lagi kita angkat lagu ini. Kita mau menyatakan bahwa kita mau datang menyembah Tuhan, karena Dia adalah Raja kita. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarul, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Mari kita sembah Tuhan kita. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
bagimu Tuhan. Karena itu hati kami mau bersuka, kami mau bersorak untuk setiap keajaiban yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk setiap hati kami siap untuk bersorak bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang mau bersorak untuk Tuhan, sama-sama katakan amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari sekali lagi kita angkat lagu ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Saat ini Tuhan, Kami mau siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau memegang komitmen kami terhadap-Mu, bahwasanya kami akan tetap mengiring-Mu seumur hidup kami. Kami mau tetap melayani-Mu Tuhan seumur hidup kami. Apapun yang terjadi pada kami Tuhan, kami mau tetap setia. Karena kami percaya Engkau telah menyediakan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang tetap setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewat
harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita jadikan lagu ini sebagai janji kita kepada Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun batin dan tubuhku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini komitmen dan janji kami bagimu Tuhan. Walaupun kami harus melewati lembah air mata, kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau tetap setia melayanimu, mengiringmu Tuhan seumur hidup kami. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini, iman kami semakin dikuatkan, iman kami semakin diteguhkan kepadamu Tuhan. Iman kami tidak akan goyah. Urapi kami Tuhan, urapi kami
Kami mau pemulihan terjadi di dalam hidup kami lewat firman-Mu. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hikmat marifat Engkau berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Kau berkati, Engkau urapi dia. Kau singkapkan rahasia ilahi kepadanya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang disampaikannya itu adalah hati-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap hati kami, hati yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya warga kerajaan Rock Batam. Haleluya. Jumpa lagi. Dan kali ini saya ada di Eastvale di California. Ya, dan di sini masih hari Sabtu tapi udah malam hari. Di sini sudah pukul hampir 8:30 ya malam. Anda sudah masuk bulan Agustus, sementara saya masuk akhir Juli saat ini. Tapi kita ada di belahan bumi yang berbeda, tapi bisa jumpa dalam Zoom yang seperti ini. Saya pikir kita perlu bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kita. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ruth yang sudah mempercayakan untuk saya melayani lagi kali ini. Dan juga kepada seluruh kepenatuaan tentunya yang sudah mendukung ya, Ibu Ruth, Pak Edi, Pak Bambang, Pak Febri semuanya dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita memasuki bulan Agustus. Nah, di Agustus ini seluruh Rock International Ministries ya, baik dalam maupun luar negeri, kita akan membahas topik yang sama, yaitu bulan yang disebut temanya adalah mature atau maturity, kedewasaan. Nah, dan kita akan belajar bersama-sama apa yang diharapkan di bulan Agustus ini. Saya percaya ini bukan sekedar supaya tema, slogan, tapi biarlah kita menjadi seperti yang memang Yesus inginkan. Kita menjadi dewasa di dalam Tuhan kita. Sebab kedewasaan yang dimaksud berbeda ukurannya dengan dewasa. Kalau dunia menganggap dewasa itu usia. Ya, umur 18 tahun ke atas sudah dipandang dewasa. Tetapi di dalam firman Tuhan kita akan melihat bagaimana nanti yang dimaksud dengan kedewasaan itu. Kita akan membaca firman Tuhan mulai dari Efesus pasal yang ke-4 ayat yang 11 sampai ayat yang ke-13. Ya, Efesus 4 ayat 11 sampai 13 saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Di sana dikatakan firman Tuhan. Dan ialah, siapa itu? Yaitu Yesus Kristus, Raja Gereja, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Lalu selanjutnya, untuk apa mereka, saudaraku? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat yang ke-13. Supaya apa saudaraku? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini dia. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, terima kasih. Saudara dikasih Tuhan, ternyata ayat temanya itu sebetulnya di ayat yang ke-13. Tetapi ayat 13 ini tidak bisa berdiri sendirian. Dia ada kaitannya dengan ayat yang ke-11 tadi. Saudaraku, kata dewasa dalam bahasa aslinya di sini itu adalah teleios. Ya. Teleios itu bukan dewasa dalam arti kata ukuran tubuhnya, tinggi badannya, besar kecilnya badan. Tidak. Ternyata dalam bahasa Yunani kata teleos yang dipakai di sini
itu menunjuk kepada pemikiran yaitu lengkap, komplit secara menyeluruh, apa itu? Secara mental dan moral karakter. Ya, yang disoroti oleh Alkitab ini adalah sebuah kepenuhan atau komplit keseluruhan mental dan juga moral karakternya. Jadi saudaraku, kedewasanya dimaksud berbeda sekali dengan kedewasaan yang Tuhan inginkan ya antara dunia ini ya dan juga dengan apa yang terjadi di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan diajarkan kedewasaan itu ditentukan kalau berhubungan dengan bagaimana mentalnya serta korelasi hubungannya dengan moral karakternya. Buahnya ya, buah rohnya itu penting, saudaraku. Sebab tidak menyoroti hanya di karunianya saja. Banyak orang karunianya hebat. Ya, ada orang bisa karunia penglihatan. Baru bertobat, dia bisa dapat karunia-karunia yang luar biasa. Dia bisa dapat karunia mujizat bahkan. Ya, bisa jadi. Tapi belum tentu di dalam hal karakternya. Di dalam kedewasaan rohaninya. Sebab karakter itu sepenuhnya pemberian Tuhan. Hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau sudah menghasilkan buah, itu butuh proses kehidupan, proses pembentukan. Ya, hidup ini kalau saudara ingin semakin dewasa, tidak boleh lepas dari sebuah yang disebut proses pembentukan kehidupan. Dalam Yesaya 43 dijelaskan bahwa umat yang kubentuk, nah ini dia, umat yang kubentuk akan memberitakan kemasyuranku. Umat yang kuproses ya akan memberitakan kemuliaan Tuhan. Jadi harus ada proses, baru kemudian ada progres yang terjadi. Jangan pernah menengking proses kehidupan. Kalau tadi Pak Arifin berkata ya tadi di Suara Gembala, banyak orang mature-nya itu menolak prosesnya ya. Dan dia dikatakan bahwa ada orang berkata segala masalah kami tengking dalam nama Yesus. Loh, kok masalah ditengking? Itu orang menolak proses, saudaraku ya. Yang dikasih Tuhan. Kadang-kala Tuhan izinkan ada pergumulan. Ada proses-proses kehidupan yang diizinkan Tuhan terjadi. Agar supaya justru membuat otot-otot rohani kita ini. Ya, membuat buah-buah karakter kita akan semakin muncul dihasilkan. Karena hanya dengan proses itulah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Umat yang kuproses akan memberitakan kemuliaan atau kemasyuran Tuhan. Jadi bersyukurlah. Mari nyanyi sama-sama. Bersyukurlah pada Tuhan untuk semua proses. Jangan pernah tengking proses. Kalau ada proses kehidupannya terjadi apapun, katakan begini, let your kingdom come and your will be done. Datanglah kerajaanmu Tuhan, jadilah kehendakku di bumi atau di sorga. Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana saudaraku kata selanjutnya? Teleios, kedewasaan ini selain bicara tentang mental. Jadi ini mulai dari bagaimana proses kita melatih pola pikir kita. Karena mental itu bicara kejiwaan. Ada 3 area yang harus diperhatikan untuk kita bisa dewasa di dalam Kristus. Area pikiran kita, area perasaan kita, dan area kehendak kita. Ini perhatikan ini. 3 hal ini menentukan kedewasaan seseorang. Bagaimana pikiran kita? Kalau pikiran kita, saudaraku, memikirkan kepentingan diri kita sendiri, yang apa yang kita pikirkan untuk diri kita. Seperti tadi Pak Arifin bilang bahwa anak kecil itu cuma bisa nerima I. Kalau sudah I, mine, milikku. Atau my, saya. Saudaraku, ya, tapi hendaklah di dalam firman Tuhan dikatakan, saudaraku, kita mesti menselaraskan pikiran kita ini mesti dilatih supaya selaras dengan pikiran Kristus. Rasul Paulus mengatakan, saudaraku, di dalam 2 Korintus 10 ayat ke-5, saya bacakan aja ya, nggak usah ditampilkan. Saya bacakan 2 Korintus 10 ayat 5 berkata begini,
kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Perhatikan ini. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Wow. Bagaimana proses kedewasaan terjadi? Setiap kita mesti berani menawan pikiran yang bukan-bukan ini loh. Pikiran yang ngawur-ngawur. Pikiran yang penuh dengan dosa. Pikiran yang penuh dengan kenajisan. Pikiran yang menuju kepada kejahatan, iri hati, dendam, sakit hati. Pikiran-pikiran yang bukan-bukan, intimidasi, dilawan saudaraku. Ditundukkan agar supaya pikiran Kristus yang menguasai setiap kita. Ya, ayo dilatih. Ini butuh latihan saudaraku. Tidak bisa datang dalam satu malam. Ya, 2 bulan lalu ya kita berbicara tentang latihlah dirimu beribadah. Kata latihlah itu dalam 1 Timotius 4 ayat ke-7. Kata latih itu Alkitab berkata itu bicara gymnaso dalam bahasa Yunani. Ya, diambil dari kata gimnastik dan gym. Kalau sudah ke fitness center, sudah latihan gym. Ya, enggak bisa dalam satu malam lalu saudara six pack. Badan jadi kekar. Butuh latihan tiap hari, gitu kan. Tekun latihan lama-lama terbentuk. Ya, otot kawat, balung besi, keringat, medang jahe. Itu orang Surabaya bilang. Ya, six pack terbentuk. Sama, pikiran saudara untuk menjadi dewasa. Mesti dilatih pikiran ini, jangan izinkan menerawang yang bukan-bukan. Pikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus duduk sebelah kanan Bapa. Kalau pikiran dosa yang menyesatkan, saudara harus taklukkan itu. Saya punya teknik untuk menaklukkan pikiran yang bukan-bukan. Satu kali Pak Arifin panggil saya, kita ketemu di Bali, dan kami makan bersama di mejanya yang biasa bapak ibu yang pernah ke rumahnya. Di meja makan itulah beliau tanya sama saya, bagaimana kamu dengan peperangan pikiranmu? Wah, saya berkata terus Pak berperang. Lalu kemudian dia berkata begini, apakah kalau kamu melihat misalnya wanita cantik, seksi gitu, ada pikiran-pikiran tiba-tiba bisa muncul pikiran yang bukan-bukan? Saya bilang, iya Pak sering. Pak Arifin jawab begini, sama. Itu rupanya banyak terjadi di laki-laki saudaraku ya. Karena pria itu kan otak kirinya lebih besar dari otak kanan ya. Makanya pria itu saudaraku dikasih Tuhan kekuatannya di matanya ya. Mata pria itu oikumene gitu ya. Ya. Nah, lalu kemudian saudaraku dikasih Tuhan, tapi Pak Arifin ngajari saya begini. Tapi Ron, aku diajari sama Pak Alex katanya. Pak Alex almarhum Abraham Tanu Saputra ini ya. Dulu aku diajari Pak Alex kalau ada pikiran najis, pikiran kotor, maka harus ada turn off-nya. Kayak lampu di turn off, ya dimatikan gitu. Pakai apa cara matikannya? Pakai kata darah Yesus. Oh saudaraku, darah Yesus ampuh. Membuat pikiran yang macam-macam yang gak karu-karuan itu bisa stop darah Yesus. Ya, tapi gak berhenti di darah Yesus. Sesudah darah Yesus, stop. Lalu kita memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan janji-janji Tuhan. Maka pikiran-pikiran yang bukan-bukan itu akan lalu daripada kita. Nah, saya praktekkan saudaraku. Di Jakarta ini kan, kalau jalan-jalan ke mall itu, waduh. Ya apalagi sebelum pandemi. Itu banyak godaan di mata ya saudaraku. Kita yang laki-laki ini enggak tahu ya, mungkin cuma saya ya, mungkin Pak Bambang, Pak Edi itu kan baik-baik ya, lain ya. Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi saya ngomong sama istri saya gini, sayang, terus terang ya, peperanganku itu di mata dan pikiranku loh. Jadi aku tapi kalau ada pikiran yang najis, pikiran yang enggak benar-benar, aku akan patahkan, turn off pakai darah Yesus. Wah, istri saya berkata ini, seneng loh aku kalau kamu jujur sama aku, terbuka seperti ini. Nah, dia seneng saudaraku. Jadi daerah kalau jalan-jalan di mall, kita berdua sambil gandengan gitu ya. Tahu dia dengar suara saya ngomong, darah Yesus. Kenapa saudara? Karena ada peperangan rohani ya. Ya di pikiran ini ya. Karena di Jakarta ini cewek-ceweknya kan pakaiannya kurang lengkap, kadang-kadang udah dipaksa masuk ke mall saudaraku ya, dan sebagainya dan sebagainya.
tapi turn off. Nah, waktu pikiran najis datang, saya berkata darah Yesus. Gitu ya. Waktu sekarang gini, lihat wanita cantik, seksi, berdosa enggak? Enggak dong. Kalau lihat saja enggak berdosa. Tapi kemudian saudaraku membayangkan, memikirkannya yang bukan-bukan, kita masuk dalam dosa. Makanya saudaraku, begitu pikiran yang ditawarkan iblis yang macam-macam datang, maka saya berkata darah Yesus. Nah, itu turn off, menghentikan. Tapi kemudian perkatakan firman. Saya berkata begini, Roni ingat, tubuhmu bait Allah, Roh Kudus diam di dalam kamu. Nah, itu kan 1 Korintus 3:16. Tubuhmu bait Allah, Roh Kudus diam di dalammu. Ingat Roni, matamu pelita tubuh. Kalau matamu terang, terang seluruh tubuhmu. Kalau matamu gelap, gelap seluruh tubuhmu. Nah, saya perkatakan Filipi 4 ayat ke-8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Loh saudaraku, ketika pedang roh firman Tuhan itu diucapkan, diperkatakan, itu akan menghentikan segala pikiran-pikiran. Sehingga pikiran kita akan tunduk kepada pikiran Kristus. Ayo dilatih saudaraku ya. Pikiran macam apapun yang membawa kita kepada dosa. Jangan dibiarkan menguasai kita. Karena prosesnya dari berpikir saudara akan mempengaruhi perasaan saudara. Dari perasaan saudara akan mempengaruhi respon tindakan saudara. Pertama lewat perkataan saudara. Akibatnya lewat tindakan saudara. Dan akibatnya menjadi karakter kita. Sebab itu mulai, ayo. Kata kedewasaan ini mengacu kepada kedewasaan, kelengkapan secara mental ya dan moral karakter. Mental kita ini mesti dilatih, pikiran kita ini loh ditundukkan dengan pikiran Kristus, ditundukkan dengan firman Tuhan supaya pikiran kita tunduk kepada Kristus. Tapi yang kedua, perasaan kita juga. Perasaan kita dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 berkata, saya bacakan saja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi sama, pikiran kita ditundukkan dalam Kristus, perasaan kita pun juga harus diselaraskan dengan perasaan Kristus. Sekarang belajar, apakah saya mempunyai compassion, belas kasihan kepada orang-orang yang menderita? Apakah saya memiliki perasaan damai dalam diri saya? Atau justru iri hati, dendam, kemarahan yang menguasai hidup kita? Nah, saudaraku, itu pasti dilatih supaya kita bisa mengendalikan perasaan ini. Ya kan? Kadangkala saudaraku dikasih Tuhan, orang kan ada kalanya gini, kok aku perasaanku enggak enak ya? Nah, kan ada yang gitu ya. Kok rasanya perasaanku enggak enak? Nah, saudaraku dikasih Tuhan, we walk by faith and not by sight, nor by feeling. Kita ini berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan, apalagi perasaan. Ya, saudaraku, kalau kita cuma ukuran perasaan tidak ditundukkan dengan perasaan Kristus, akibatnya kalau kita lihat dalam ibadah-ibadah, orang Kristen suka menghakimi para pemuji penyembah. Ya, sampai akhirnya ini di Batam tidak ada. Ini saya cerita di daerah Kutub Utara, bagian pedalaman yang diam dalam goa-goa tepi jurang 500 meter perempatan jalan. Banyak jemaat menghakimi praise and worship. Wah, itu kalau yang orang itu kalau yang memimpin pujian tidak ada urapan. Wah, ada gitu kan. Orang itu kalau yang melayani, aduh, tidak ada hadirat Tuhan. Saya nggak rasa apa-apa itu. Kering, kerontang. Loh, saudaraku. Kenapa? Karena perasaannya tidak tunduk, tidak selaras dengan perasaan Kristus. Akibatnya kita menghakimi orang lain. Ya, oleh sebab itu kita mesti menselaraskan perasaan kita ini dengan perasaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu kalau ketemu orang yang menderita, dia pasti punya belas kasihan untuk menolong. Ya, Alkitab mengatakan bahwa setiap kali dia melakukan mujizat demi mujizat, sebelumnya selalu ada apa? Perasaan yang disebut the spirit of compassion. Belas kasihan muncul baru dia berbuat mujizat. Wah, itu harus dibangkitkan dalam diri kita. Minta sama Tuhan supaya kita punya perasaan yang sama seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Ya, banyak orang yang belum terima Yesus terhilang.
Kita mesti punya ada yang namanya duka cita yang dalam untuk mendoakan mereka yang belum bertobat. Ada rasa sedih, ada orang yang belum diselamatkan. Itu harus muncul dalam diri kita. Perasaan Kristus itu menguasai. Tapi juga yang ketiga, kehendak kita pun harus selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, kita tidak pernah mau memaksa kehendak kita pribadi dinyatakan. Ya, saudaraku, saya melihat banyak orang berdoa. Berdoa sudah bagus, tapi doanya maksa Tuhan. Maksa Tuhan gimana? Ya, supaya keinginannya dikabulkan, kemauannya dikabulkan. Sebetulnya doa bukan seperti itu. Doa itu bukan supaya kehendak kita dikabulkan oleh kehendak Tuhan. Doa yang sejati dalam perspektif kerajaan Allah adalah memposisikan diri kita supaya kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Makanya kalau Tuhan Yesus ngajari kita berdoa kan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, lalu apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya kan? Itu dia. Mari kita selaraskan kemauan kita, kehendak kita. Orang dewasa itu saudaraku, tidak memaksakan kehendak pribadinya. Yang dia mau kehendak Kristus terjadi lewat kehidupannya. Nah, kalau ini terjadi, saudaraku, ada keseimbangan dalam mental kita, ada kesehatan, pikiran kita mau taklukkan di bawah Kristus, perasaan kita selaraskan dengan perasaan Kristus, kehendak kita takluk, tunduk kepada kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Maka saya percaya, saudaraku, kita akan menjadi orang-orang yang dewasa, dikatakan dewasa penuh bahkan di dalam firman Tuhan. Nah, saya akan menunjukkan kepada saudara selanjutnya proses untuk menuju kepada kedewasaan. Sekali lagi dari tadi saya ingatkan ya, semua harus ada prosesnya dan ada progresnya. Kalau cuma proses tapi tidak ada progres, ya pancet aja menjadi bayi itu baik, lucu, menyenangkan. Tapi tinggal tetap sebagai bayi terus-terusan itu memilukan. Kenapa saya ada di Amerika hari ini? Ini di daerah 1 jam dari Los Angeles, namanya Eastvale. Daerah baru, pemukiman baru. Disinilah anak saya yang nomor 2, Tirsa Anastasia menikah. Ya, dan dia sekarang saya tinggal di rumah mereka ini. Dan saya datang ke Amerika ada beberapa tugas ya. Yang pertama memang tugas dari Rock International Ministries. Saya akan memimpin summit pertemuan seluruh rock Amerika. Ya, ada 6 rock di Amerika, puji Tuhan. Ada di Tampa, Florida, Orlando, Florida, Atlanta, Georgia, Philadelphia, lalu ada di Dover, New Hampshire, lalu yang terakhir ada di Los Angeles. Ya, nah biasanya kita setahun sekali kumpul summit. Nah, ya biasanya Pak Arifin yang datang memberi arahan, tapi karena pandemi gini, Pak Arifin minta saya yang mewakili beliau untuk memimpin pertemuan ini sekaligus ulang tahun rock ministry di Amerika yang ke-10 ya. Jadi kita udah masuk tahun ke-10 ini saudaraku ya. 10 tahun usia rock Amerika dan puji Tuhan 10 tahun 6 kota. Ya. Dan juga tujuan saya kedua adalah meresmikan perintisan baru kita Rock Houston, Texas. Nah ya, nanti bulan depan saya akan terbang ke Texas, ke Houston. Karena pendeta Chris Mesah yang gembala Los Angeles di sini, dia pergi merintis ke sana. Dan dia udah mengkader pemimpin baru, wakilnya di sini yaitu Pastor Hesky untuk menjadi gembala menggantikan dia. Dan mereka kemarin sudah jalan, nah hari ini baru sampai di Texas dan memulai pelayanan baru di sana. Ya, nah saya akan meresmikannya bulan depan, saudaraku. Tapi yang ketiga, kenapa saya datang ke Amerika? Saya mau menunggu kelahiran cucu saya. Haleluya. Saya mau jadi opa, saudara ya. Opa kecil, opa muda. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan. Nah, sebentar lagi saya dapat cucu. Jadi betapa senangnya itu ya. Burut itu kalau cerita tuh apalagi almarhum Pak Rudi itu kalau ngomong cucunya ketemu saya ya diomongin cucu terus. Aduh saudaraku, saya tidak bisa bayangkan saya akan punya cucu ya saudaraku.
Nah, malah sekarang saya berdoa, karena kan mestinya saya datang ke Amerika ini tanggal 9 Agustus seharusnya bulan depan. Tapi karena SQ Singapore Airlines itu membatalkan ini, saudaraku. Semua pesawat yang lewat Singapura itu sekarang nggak boleh lewat, karena Singapura lihat Indonesia ini banyak COVID-nya, sehingga transit pun nggak dikasih, saudaraku. Waduh, saudaraku dikasih Tuhan. Akhirnya Singapura membatalkan, ya saya harus pindah pesawat. Nah, ternyata penerbangan yang masih berlaku yaitu ANA lewat Narita Tokyo Jepang. Ya, kenapa kok bisa lewat Jepang satu-satunya? Karena ada Olimpiade di Tokyo. Makanya mereka buka ke pintu. Nah, saya pikir waduh, daripada nanti ini sudah dapat satu-satunya terus nanti dapat penutupan, ya udah saya majukan, sudah aku majukan 2 minggu. Jadi saya sudah berangkat, sudah seminggu ini saya di Amerika ya saudaraku ya. Dan untuk apa? Menantikan kelahiran cucu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan seharusnya kan menurut dokter 13 jadwalnya 40 minggu. Kan sekarang sudah 37 minggu, ya masuk 38. Jadi kan sudah boleh lahir Tuhan. Tolong kalau boleh dimajukan. Gini loh saudara. Kalau seandainya saya punya cucu baru sebentar. Wah pasti seneng kan? Wah orang Surabaya itu burut ngerti itu. Di Kudang. Tak ning nong ning tung ciluk ba. Ciluk ba. Ya kalau masih bayi kita perlakukan lucu menyenangkan seperti itu. Tapi kalau sudah bertumbuh sekian tahun. Nggak mungkin kita ciluk ba lagi kan saudara. Nah ini dia. Dalam spirit kita, kedewasaan yang dimaksud ini juga ternyata lewati banyak proses yang harus dikerjakan saudaraku ya. Yaitu apa saudaraku? Yang pertama, perhatikan baik-baik ya. Harus ada progres loh ya, proses dan progres. Kalau cuma proses tanpa progres memilukan saudaraku ya. Sudah umur 40 tahun, tidak ada bedanya sama mereka yang umur 20 tahun, apalagi dalam kekristenan. Sudah lebih lama percaya Yesus, tapi rohnya nggak menyala-nyala, imannya nggak bertumbuh. Nah ini yang Tuhan nggak mau saudaraku ya. Sedih saya bayangkan kalau kita punya orang tua. Ya, lihat anak kita nggak bertumbuh-bertumbuh itu sedih kan saudaraku ya. Apalagi saya bayangkan dulu orang tua saya melihat saya kok pertumbuhannya cuma sampai 158 cm ya Roni ini ya. Aduh, laki-laki umumnya bisa tembus 170 cm. Ini Roni cuma 158. Ya, saudaraku sampai saya beli, saya pakai apa? Ortopedi, alat peninggi badan, pakai usaha ini ya tetap aja saudaraku ya. Nah, saya percaya Bapak di surga juga pilu. Ngeliatin anak-anaknya udah lama jadi Kristen kok enggak bertumbuh-tumbuh. Kok rohaninya cetek gitu-gitu aja. Ngambekan. Ditegur sedikit, gua nggak mau melayani apa. Aduh saudaraku, ya nggak bisa seperti ini saudaraku ya. Kita mesti punya tough, mau diproses, tapi kita juga harus tunjukkan akibat proses itu progresnya kelihatan, pertumbuhannya, perkembangannya nyata, ya saudaraku. Maka ada proses yang harus dilewati. Untuk bisa menjadi dewasa butuh proses. Proses apa? Yang pertama perhatikan. Harus ayat yang ke-11 tadi ada 5 jawatan. Artinya apa? Memiliki mentor. Harus punya bapak rohani saudaraku. Itu ayat yang ke-11. Ya, kita ini nggak bisa saudaraku. Cul-culan ngadeg dewe. Cul-culan ngadeg dewe. Itu orang Surabaya kalau lagi memanjakan anak itu kan. Dilepas jalan sendiri gitu ya waktu belajar jalan tuh saudaraku ya gandengannya dilepas terus ngomong cul-culan ngadeg dewe. Cul-culan tuh dilepas, ngadeg dewe itu jalan sendiri, berdiri sendiri. Saudaraku nggak bisa ya, harus ada mentor, harus ada bapak rohani. Ya saudaraku, mari kita belajar untuk memiliki spiritual father in our life ya. Harus ada bapak rohani yang membina kita. Sorry Pak Roni, termute. Ya, ibu rohani itu bisa jadi bapak rohani maupun ibu rohani. Harus ada yang membina di atas kita, harus ada mentor di atas kita. Ya, supaya apa saudaraku? Nah,
ini penting. Kalau kita punya pembina rohani, itu artinya kita tidak akan memiliki orphan spirit. Roh yatim piatu. Banyak sekarang saudaraku, orang-orang melayani, tapi nggak jelas markasnya di mana. Istilahnya kalau bahasa Inggris itu soldier fortune. Ya, itu prajurit tanpa markas. Nggak jelas. Terus nggak jelas siapa bapak rohaninya. Siapa pembina rohaninya. Pak Arifin ingatkan saya saudaraku. Kalau kita undang pembicara-pembicara yang belum kita kenal misalnya. Cari tahu dulu siapa bapak rohaninya. Penting ya untuk mengetahui oh ternyata hamba Tuhan A ini dibina oleh hamba Tuhan ini misalnya. Bapak rohaninya ini. Nah kita bisa ngerti oh bapak rohaninya ini ya kita bisa percaya seperti itu ya. Kalaupun kita belum jelas siapa hamba Tuhan ini tapi kita bisa melihat bapak rohaninya. Belajar dari siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu punya Bapa sorgawi. Dan dia terhubung selalu dengan sang Bapa sorgawi. Bahkan dia berkata begini, Yohanes 5 ayat 19. Apa yang anak lakukan tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa. Loh saudaraku, terhubung antara Kristus dengan Bapa sorgawi. Ayo, mau diproses sama Tuhan, harus bersedia, harus ada mentor yang mengawasi, yang membimbing, mengarahkan kita saudaraku dikasih Tuhan. Supaya tidak punya roh yatim piatu. Ya, roh yatim piatu ini ngeri saudara. Saya dengan Pak Arifin ini kan sering keliling Indonesia sama-sama kasih seminar-seminar ke hamba-hamba Tuhan. Seminar apa? Father and Son Relationship. Dulu pernah sampai ke Batam ya. Berapa tahun yang lalu itu, kira-kira 10 tahun yang lalu itu. Ya. Jadi Pak Arifin bicara kepada para hamba-hamba Tuhan tentang fathering, pembapaan. Nah saya diminta bicara sonship-nya, keputraan. Saudara tahu enggak? Ketika Pak Arifin tantang siapa para hamba-hamba Tuhan yang enggak punya bapak rohani, yang merasa sendiri, kesepian, berjuang sendiri. Banyak sekali saudaraku yang maju ke depan. Sambil nangis-nangis mereka sampai kami peluk. Kenapa saudaraku? Enggak punya bapak rohani. Enggak punya mentor saudaraku. Kesepian, orphan spirit. Rohnya yatim piatu saudaraku ya. Makanya kita perlu punya pembina rohani, mentor seperti itu ya, yang bisa mengarahkan kita. Lalu kemudian saudaraku, proses sehubungan dengan Efesus 4 ayat ke-11 tadi punya bapak rohani, itu juga selain kita nanti terhindar dari roh yatim piatu, yang kedua kita terhindar dari spirit yang disebut independent spirit. Ya, kita independent spirit ini adalah itu maunya bebas sendiri. Ya, ini mau memutuskan sendiri, mau maunya saya sendiri gitu. Nggak bisa sekarang. Kita perlu interdependent spirit. Kita butuh kerjasama. Ya, saya bersyukur di Batam ada kepenatuaan. Ini penting saudaraku dikasih Tuhan ya. Kita mesti pikirkan bersama, membicarakan bersama. Ya, lalu kemudian gembala tentunya akhirnya yang akan memutuskan. Tapi setelah ada kesepakatan yang diambil seperti itu. Ya, ini yang luar biasa, interdependent spirit, bukan independent spirit, saudaraku ya. Nah, perhatikan isu-isu sekarang kayak di Amerika ini, waduh, apalagi di California, saudaraku. Itu bahkan sekarang pihak PBB memberitahu musuh utamanya itu apa? Gereja-gereja yang fundamentalis, gereja-gereja yang berkata otoritas firman. Itu sekarang dianggap ancaman sekarang di Amerika, saudara. Kenapa? Karena kompromi gereja. Mereka melegalisasi California ini LGBTQ. Perkawinan sejenis. Anak dari kecil, saudaraku, sudah dicekoki untuk tentang kesetaraan gender. Ya, aduh saudaraku dikasih Tuhan. Ini alasannya apa? Alasannya perjuangan hak asasi manusia. Nah ini semua menjurus ke apa? Independent spirit. Gitu saudaraku ya. Oleh sebab itu mari menyediakan diri ya. Kita harus ada jenjang-jenjang ya. Kita mesti belajar respect kepada ketua-ketua komsel yang telah dipilih oleh para pemimpin. Lalu kemudian dari itu ada lagi para
kepenatuaan yang Tuhan sudah tentukan, lalu Pak Gembala, saudaraku, lalu kemudian saya percaya seperti Ibu Ruth ya terhubung dengan Pak Timotius Arifin, terhubung dengan saya tentunya sebagai mentor, saudaraku. Dan saya percaya kalau ini kita bangun dengan baik, saudaraku, ini akan membawa kita pada proses yang benar. Ya, tidak akan ada roh yatim piatu dan tidak ada pula yang independent spirit dalam diri kita. Saya masuk dalam bagian yang terakhir, kedewasaan yang dimaksudkan apalagi di sini. Harus ada unsur-unsur yang terkait. Nah, unsur-unsur yang terkait kepada kedewasaan rohani atau kedewasaan penuh itu apa? Saudaraku, dikatakan di dalam tadi ayat yang kita baca dari ayat yang 11 tadi, supaya apa? Kalau ada 5 jabatan, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Oh, jadi apa saudaraku? Unsur yang pertama untuk bisa mengalami itu ya, maka kita jemaat harus terlibat dalam pelayanan. Saya ulangi ya, terlibat dalam pelayanan. Nah, sekali lagi, terlibat dalam pelayanan ini tidak melulu harus di dalam gedung gereja. Ya, your mission field is where God puts you. Ladang misimu ada tempat di mana Tuhan tempatkan engkau. Tidak mesti di dalam gedung. Ladang misi kita bisa di marketplace, di kantor kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada di luar gedung gereja. Tapi Anda punya hati yang melayani di sana. Anda punya hati as a rock. Sebagai representasi kerajaan Kristus. Kita melayani. Saudaraku dikasih Tuhan. Apalagi di masa pandemi ini. Kemarin saya kumpulkan seluruh gembala-gembala regional 7. Arahan saya adalah di masa pandemi, ayo kita mau melayani masyarakat yang susah ini. Makanya kita bentuk tim Satgas di masing-masing gereja. Satgas COVID sekarang. Kenapa saudaraku? Ada yang isolasi mandiri yang butuh makanan. Mari kita layani mereka. Bikin makanan, yang menyediakan makanan. Karena sekarang klasternya kalau di Jakarta itu banyak klaster keluarga. Ya, karena klaster keluarga kan tidak bisa keluar semuanya, saudaraku. Maka ada yang menyediakan makanan. Kita bentuk Satgas menyediakan vitamin. Bahkan kami carikan ivermectin. Kita carikan obat-obatannya, saudaraku ya. Karena kalau kalau proses, tidak tahu kalau di Batam mungkin lebih cepat ya. Kalau di Jakarta sekarang karena banyaknya orang, itu ngurus ke puskesmas aja seringkali sulit, saudaraku. Cuma diarahkan, oh ya harus gini. Ditunggu obatnya lama prosesnya, saudaraku ya. Makanya kita Satgas menyediakan semua obat, vitamin yang dibutuhkan. Belum lagi peluang-peluang untuk bisa menolong mereka mendapatkan rumah sakit, mendapatkan oksigen. Ini mesti dikerjakan. Ini kan pelayanan ya. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Ya, teman saya istrinya almarhum Petrus Agung di Semarang, Ibu Tina, itu sekarang gerejanya dijadikan tempat vaksin massal. Stadion Holy Stadium itu yang bisa muat 10.000 orang itu dibuat pusat vaksin, saudara ya. Kerjasama tentunya dengan pemerintah daerah. Ya, di Batam juga bisa itu, ya, bekerjasama dengan Polres misalnya atau instansi yang lain, Kementerian Kesehatan di wilayah lokal untuk vaksinasi massal. Kita siapin gedungnya. Gitu ya. Nah, nanti jemaat pakai APD, kita melayani masyarakat gitu ya. Kalau pakai APD jangan takut deh. Ya, APD. Yang penting Anda semua udah divaksin, terlibat pelayanan di situ. Gitu ya. Terus apa sajalah yang bisa kita kerjakan, saudaraku ya. Tapi kita melayani masyarakat, melayani Tuhan lewat pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tindakan kasih begitu penting di masa-masa sulit seperti ini. Lalu kemudian yang kedua, apalagi unsurnya, memiliki spirit kesatuan tubuh Kristus, saudaraku ya. Sebab di sini adalah bagi pembangunan tubuh Kristus dikatakan tadi. Jadi ayo saya ajak kita semua untuk terlibat dengan gereja-gereja lain. Kerjasama. Saya senang kemarin ketua BPD di sana, saudaraku, sangat membantu sekali ya.
untuk kita bisa bergerak bersama-sama. Ayo ajak GBI yang lain. Pikirkan kesejahteraan kota Batam. Ya, Ibu Ruth ini ibu kuat yang doa kan. Ayo selain kita bikin doa bersama sekota, aksi bersama misalnya. Ya, kita jangan banding-bandingkan lagi sekarang. Benar saudaraku, saya waktu kena COVID 16 hari di rumah sakit tahun lalu, Tuhan ngajari saya gini, awas pembandingan. Karena saya suka banding-bandingkan saudaraku ya. Kadang-kadang kita bandingkan kan jumlah jemaat, fasilitas yang kita punya. Tuhan larang sekarang saya bertobat di rumah sakit saudaraku. Saya bilang ampuni saya Tuhan, saya juga suka membanding-banding. Tidak perlu, tiap kita punya tugas masing-masing. Tiap kita punya bagian masing-masing. Gak usah meributkan orang lain, saudaraku. Ya, oleh sebab itu, tapi yang paling baik kalau kita satu tubuh Kristus dengan gereja-gereja sekota bergerak. Ya, ayo sama-sama melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan supaya banyak orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Lalu yang ketiga adalah kita mesti belajar memiliki kesatuan doktrin utama yang sama. Apa itu maksudnya? Gini, kita percaya Allah Tritunggal. Triunity. Ya, harus percaya. Sebab sekarang beredar, wah di Jakarta rame saudaraku ya. Itu sampai kita hampir pecat orang, tapi akhirnya orang yang mengundurkan diri. Itu YouTuber saudaraku ya, pendeta YouTuber namanya sudah kemana-mana. Dia mengajarkan tentang oneness. Oneness. Ya. Jadi tidak Tritunggal. Ya, jadi Tuhan itu ya Bapa itu ya Yesus, Yesus ya Bapa, Yesus lah ya Roh Kudus ya Bapa, kayak gitulah oneness. Ya, padahal kita percaya bahwa Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, 3 pribadi namun satu hakikatnya, gitu ya. 3 pribadi tapi satu hakikatnya, gitu ya. Jadi apalagi sekarang juga muncul pengajaran baru. Bukan baru, ini semua sudah beda-beda lama ya, tapi dikembangkan lagi. Jesus only. Jesus only. Jadi saudaraku, yaitu Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus gitu. Jadi cuma Yesus saja. Nah, ini kita juga harus memberikan edukasi kepada jemaat bahwa kita mempercayai Allah Tritunggal. Doktrin kita adalah doktrin Allah Tritunggal. Dan teologi kita adalah teologi kerajaan Allah. Ya, dasarnya adalah kerajaan Allah. Artinya apa? Mengakui pemerintahan Allah nyata langsung dalam hidup kita sehari-hari. Bukan cuma urusan rohani, tapi urusan pekerjaan, urusan keluarga, urusan apapun. Kristus jadi raja, memerintah langsung dalam hidup kita. Jadi kita rohani bukan cuma urusan rohani atau di gereja, kita rohani pun dalam urusan bisnis, urusan pelayanan, urusan kantor, urusan sekolah, urusan apapun kita tetap rohani. Karena Yesus jadi raja dalam hidup kita. Lalu kemudian memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus. Ya, Yesus datang bukan untuk membuat agama, tapi Yesus datang untuk membuat kerajaan. Saya sudah jelaskan ini di Batam waktu saya ke sana. Jadi ini mesti pengetahuan benar. Yesus datang membuat kerajaannya nyata di muka bumi. Bukan sekedar kita jadi agama Kristen. Tidak, karena kita sekarang adalah mengakui kerajaan Allah nyata lewat hidup setiap kita. Dan kemudian semakin bertumbuh dalam keserupaan di dalam Kristus. Nah, kepenuhan Kristus, keserupaan Kristus. This is the main goal of our life. Ini tujuan utama kita, bukan jadi kaya, bukan jadi terkenal, bukan jadi populer. Gak salah jadi kaya, gak salah terkenal, gak salah populer, silahkan. Asal caranya halal. Tapi itu bukan tujuan utama hidup. Tujuan utama hidup kita adalah menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. To be like Jesus. Ini saudaraku yang harus kuat bekerja dalam hidup setiap kita saudaraku. Nah, ada ungkapan berkata begini. The main thing is to keep the main thing the main thing. Hal yang utama adalah tetap menjaga yang utama, tetap yang utama. The main thing is to keep the main thing the main thing. Mari kita jaga keutamaan apa itu? Keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, caranya bagaimana Pak? Kembali ke atas. Selaraskan
pikiran kita tundukkan kepada pikirannya. Selaraskan perasaan kita supaya selaras dengan perasaan Kristus. Selaraskan kehendak kemauan kita supaya sesuai dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau ini kita kerjakan, proses kepada kedewasaan itu secara mental, moral, karakter, dan berintegritas itu menjadi milik kita semua, saudaraku. Saya akan tutup. Saya tutup dengan kesaksian. Saya tinggal di rumah Tirsa Anastasia, putri saya kedua, dan suaminya Samuel Christian Maleholo. Ya, menantu saya orang Ambon, saudara ya. Tapi Ambon lahir besar di Amerika, jadi dia kurang bisa bahasa Indonesia. Saudaraku ya dikasih Tuhan, waktu Tirsa, anak saya ini dulu lulus sekolah internasional di Jakarta. S1-nya akan saya masukkan karena David, anak pertama kuliah di Seattle, ya di Amerika. Jadi saya nggak bisa waktu itu membiayai untuk 2 anak kuliah di luar negeri. Jadi saya bilang sama Tirsa, karena kakakmu di Amerika, kamu kuliahnya di anu aja ya, UPH aja. Saya bilang gitu ya, UPH. Nah, saudaraku ternyata orang-orang memplesetkan, waduh Pak, UPH itu mahal. Bapak tahu enggak singkatan UPH? Kan Universitas Pelita Harapan. Saya bilang, enggak Pak, uang Papa habis katanya. Loh, kok bisa? Biayanya besar Pak di sana. Waduh saudaraku, ya udah. Saya bilang enggak, pasti Tuhan menyediakan. Betul saudaraku. Nah, sekolah internasional anak saya itu, waktu itu belum menerbitkan kesetaraan ijazah. Ya, jadi dia pure ijazah sekolah internasional, tapi bukan sekolah nasional. Jadi akhirnya persyaratannya UPH harus ada ijazah sekolah nasional. Jadi harus ikut paket apa? Yaitu paket B dan paket C. Waduh, saudaraku. Akhirnya mereka kasih saya seorang pejabat ya dari Departemen Pendidikan Nasional untuk mendaftar supaya ikut ujian kesetaraan. Lalu saya pergilah ke tempat itu. Dari Karawaci saya pergi ke Jakarta. Saya ketemu ada seorang ibu-ibu, saudaraku, pejabat pegawai negeri. Dan saya urus untuk anak saya ikut paket paket C. Lalu dia bilang gini, oh baik, apa pekerjaannya orang tua? Saya bilang, oh saya pendeta. Oh pendeta, ya. Oke gini, Pak Pendeta, karena Bapak itu adalah pendeta, maka kami kenakan biaya 4,5 juta. Tuh, ya ini terjadi kira-kira berapa tahun lalu ya berarti ya, sekitar 7 tahun yang lalu. Oh ini maksudnya apa Bu 4,5 juta? Apakah ini memang ketentuannya administrasi begitu atau bagaimana? Gini loh Pak. Sebetulnya bukan 4,5 juta. Harganya jauh di atas 4,5 juta karena Bapak ini pendeta, kami kasih korting. Loh, kenapa Bu? Sudah bayar aja. Nanti enak. Ya, kami kasih jawabannya. Jadi nggak perlu pakai ikut belajar, beli buku-bukunya. Langsung nanti itu jaminan lulus Pak, bayar aja. Saudaraku. Ya, di sebelah saya itu Tirsa loh. Putri saya yang dampingi saya ketemu petugas itu ya. Saudara, waktu itu kalau saya bayar 4,5 juta ya bisa lah ya. Ada tabungan. Tapi saya tidak akan mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah kebenaran kepada anak saya kan. Dari kecil saya ajari doa, saya ajari hidup takut Tuhan. Kok malah supaya mudah mau saya bayar 4,5 juta. Saya bilang gini, Bu, saya hanya mau ikuti sesuai dengan aturannya Bu. Loh Pak, orangnya ngomong gini, saya juga Kristen loh Pak, saya majelis gereja. Bayangin saudaraku, kurang ajar gak tuh saudara? Dia pikir majelis pendeta boleh buat seperti itu saudaraku. Saya bilang tidak Bu. Saya akan membayar hanya cukup administrasi. Biarkan anak saya berjuang, berproses, belajar untuk mengikuti ujian. Oh baik, saya sudah berusaha menolong, tapi kalau Bapak menolak ya sudah. Udah saudaraku ya. Memang saudaraku, anak saya harus beli buku-buku pelajaran, anak saya harus ikut kursus ya di
Ganesha Operation punya Pak Bob Gembala Rock Bandung itu kan buka cabang Ganesha Operation bimbingan belajar itu. Ya, saya bayar saudaraku di situ ya. Dan anak saya sampai nangis saudaraku. Kenapa? Karena susahnya matematika, susahnya apa kan? Ya sudah, saya bilang, Tirsa, lewati sayang. Ayo kita doa. Kamu belajar, ambil bagianmu. Berjuang sayang. Betul saudaraku. Di hari ujian tesnya, itu mereka sewa satu sekolah saudaraku. Jadi ada ratusan anak-anak yang sekolah internasional ataupun yang sederajat yang tidak punya ijazah itu kesetaraan. Yang mengejutkan saudaraku di kelas itu, waktu soal-soal udah selesai dibagiin, guru-guru yang menjaga itu membagikan kertas kecil jawaban saudaraku. Ke semua anak-anak. Termasuk anak saya dikasih kertas jawaban. Padahal kita kan tidak bayar. Rupanya semuanya pada bayar saudaraku. Dan akhirnya anak saya tunggu reaksinya. Tirsa kan pulang lapor sama saya. Terus kamu gimana Tirsa? Pak, sama sekali aku tidak sentuh kertas jawabannya dibagikan gurunya itu. Anda bisa bayangkan ini wajah pendidikan di negara kita loh saudara ya. Wah gimana anak mau hidup. Makanya jangan heran kasus-kasus korupsi jalan terus. Karena pengajar-pengajarnya ngajarkan yang tidak jujur saudaraku ya. Saya bersyukur Tirsa tidak menyentuh sama sekali kertas jawaban itu. Dia ditaruh di pojokan bangkunya. Yang lain ngerjakan 15 menit keluar saudaraku udah selesai. Habis itu langsung contek ada kertas jawaban. Tirsa 2 jam. Gurunya sampai bilang gini, sudah ikut aja yang menjaga. Isi aja sudah seperti mereka nggak mau menjaga. Anak saya tetap bersikukuh. Saudaraku singkat cerita dia lulus. Dan dia juga lulus di mata Tuhan karena dia menjalankan prosesnya itu. Dia masuk UPH. Singkat cerita, to cut the story short. Dia lulus dengan magna cum laude di UPH. Lalu magna cum laude itu akhirnya dia bisa lanjut S2 di Amerika. Dan di Amerika ini saudaraku, dia lulus summa cum laude. A semua nilainya. Saudaraku dikasih Tuhan. Kalau hari itu saya bayar 4,5 juta kepada petugas, saya menyuap. Maka saudaraku, saya tidak akan bisa bicara apa-apa kepada saudara hari ini tentang integritas. Saya juga tidak akan bisa bicara apa-apa dengan anak-anak saya. Percayalah saudaraku, lewati proses itu. Pasti akan ada progres dan akan membawa kita kepada kedewasaan. Hari ini saya melakukan Zoom ini, Tirsa anak saya bilang gini, Pak, karena istri saya di kamar sebelah itu melayani Rock Belagio Zoom, saya di kamarnya Tirsa ini. Ya, ini kamar anak saya yang saya pernah ajari dia tentang integritas. Jadi saya bisa bersaksi, saudaraku. Dan sekarang dia boleh bekerja di Amerika sebagai professional counselor. Ya, sebentar lagi dia akan menerima license 3.000 jam terbang. Sehingga dia punya license untuk State of California, saudaraku. Oh saudaraku, tapi lewati proses panjang ya, harus dilewati. Tapi kalau kita ikuti cara Tuhan, hasilnya adalah nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa semua jemaat Rock Batam bertumbuh dewasa dalam segala hal ke arah Kristus. Kita mau selaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Selaraskan perasaan kita dengan perasaan Kristus. Selaraskan kehendak kita, kemauan kita dengan kemauan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu berhenti bicara. Tolonglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk kami hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Berkati semua umat-Mu. Beri kasih karunia untuk bisa melakukannya. Supaya ini bukan seperti sesuatu yang di atas awan-awan. Tapi down to earth. Bisa berpijak kepada bumi. Kami bisa mempraktekannya sehari-hari. Tolong kami Tuhan. Supaya kami bisa menyelaraskan pikiran kami kepada pikiran-Mu. Menyelaraskan perasaan kami dengan perasaan-Mu. Menyelaraskan kehendak kami dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Raja di atas segala Raja. Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih.
terima kasih buat Pak Roni untuk pelayanannya, sungguh memberkati setiap kami. Jahal yang menjadi pesan bagi setiap kita, yaitu untuk kita menyelaraskan pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mencapai kedewasaan yang penuh. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sesi sakramen perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu siapkan roti dan anggur, ya. Kalau tidak memiliki seperti ini, bisa diganti dengan air dan roti biasa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, anugerah-Mu senantiasa melimpah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kabar firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada setiap kami. Bukan hanya kata-kata yang indah ataupun teori, tetapi bagi setiap kami bisa mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Maka Engkau katakan kami akan mencapai kedewasaan penuh bersama dengan Engkau. Menjelaskan pikiran kami, perasaan kami, dan kehendak kami seperti Engkau. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini di hadapan kami adalah tubuh dan darah-Mu. Sucikan, kuduskan. Kami menikmatinya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat roti ini melebihi kepala kita. Ini roti biasa, tetapi ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Upah dosa adalah maut, dan kita seharusnya dihukum, tetapi oleh anugerah kasih yang Tuhan berikan pada setiap kita, yang menggantikan dengan tubuhnya, dengan hidupnya, untuk setiap dosa yang dikerjakan oleh setiap kita. Saya akan bacakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan, mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang mencah-mencahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Berkata roti yang kita ucap syukur atasnya, merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan lebih kepala Bapak Ibu. Cawan ini adalah darah Yesus yang membasuh setiap dosa kita, yang menyucikan kita, yang menjadikan kita orang yang bebas, merdeka. Kita tidak hidup lagi dalam belenggu dosa, tapi kita dibebaskan. Darah ini memateraikan setiap kita, bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebusnya, orang yang telah merdeka. Tirai itu telah terbelah menjadi dua, dan dengan gagah berani kita memasuki tata kasih karunia Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat melebihi kepala kita, di mana kita mengucap syukur atasnya merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum. Mari Bapak Ibu, kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Darahnya, tubuhnya dipecah-pecahkan untuk mengampuni setiap kita, menebus setiap kita. Tidak lagi sakit penyakit, semua telah dikalahkan. Bilur-bilurnya telah menyembuhkan setiap kita. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat Tuhan ringankan. Dia telah mati buat kita semua. Mari kita beri pengucapan syukur kepada Dia. Bapa, terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini adalah karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kami yang tadinya menerima kematian yang kekal, tetapi oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami memiliki kehidupan yang kekal Tuhan. Kematian kutuk telah dipatahkan. Dan menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka, tidak menjadi hamba daripada dosa. Tapi kami senantiasa orang-orang yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang senantiasa selaras dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya katakan, amin. Tiba saatnya kita akan memberi. Terima kasih buat Pak Roni Daud sudah memberikan pesan yang luar biasa bagaimana kita jemaat Rock menjadi dewasa, dan tentunya juga ada dewasa dalam memberi. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik. Gereja sudah mulai melakukan kegiatan seperti yang tadi Pak Roni tadi sarankan, yaitu membentuk Satgas, dan Love Ministry sudah memulai akan melakukan banyak kegiatan. Gereja mungkin belum sampai ke bikin siapkan vitamin dan lain sebagainya, tapi sudah memulai untuk memperhatikan kepada jemaat-jemaat yang perlu dibantu, dan dipimpin oleh Pak Febri. Sudah akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, saya mendorong kepada setiap warga kerajaan GBI Rock Batam khususnya untuk ikut ambil bagian. Selain sebagai pelayan, mungkin juga ikut bagian dalam memberi. Nah, saya percaya bahwa apa yang kita lakukan akan memberkati kota ini, mulai dari yang kecil, karena Tuhan juga berfirman bahwa kalau kita setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar, tentunya dalam membantu. Oleh sebab itu hari ini saya mendorong kepada seluruh warga jemaat untuk memberikan yang terbaik, baik ke diakonia dan misi maupun kepada persembahan umum, dan bagi yang mau mengembalikan perpuluhan juga sudah ada tertera di layar kaca saudara. Ulangan 15 ayat 10 berkata demikian, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Bagaimana kami harus bertumbuh melalui pikiran, perasaan, dan kehendak kami yang selaras dengan pikiran-Mu, menaklukkan pikiran kami kepada pikiran Kristus, perasaan kami yang sama dengan perasaan Kristus. Dan kami mau Tuhan melakukannya. Kami tidak saja mau mendengar, tapi juga mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, urapi Bapak Roni Daud Simeon yang sudah menyampaikan firman-Mu, supaya Engkau memberkati seluruh keluarganya, cucunya sebentar lagi akan lahir Tuhan, Engkau menyertai menjadi bayi keturunan ilahi yang akan terus memberkati banyak generasi. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar kami akan memberi dengan sukacita. Kami tahu bahwa Engkau melihat hati. Oleh sebab itu Tuhan persiapkan hati kami untuk memberi. Kami memberi dengan sukacita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap memberi berkata sama-sama, amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya
subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Pak doa Roni, berkat ya. Pak Roni, ya. Iya, Pak Roni. ayo angkat tangan, angkat wajah. Jangan tertunduk malu ya. Kalau Amin. tertunduk cuma melihat bumi, lihat banyak masalah, lihat ke atas. Tuhan duduk di takhta memerintah. Kalau lihat ke atas, wajah kita akan berseri-seri, ada pengharapan dalam Tuhan. Amin. Pengharapannya tidak pernah mengecewakan. Yes. Turunlah segala berkat yang terbaik yang datang dari langit di atas, dari samudera raya di bumi, dan segala berkat yang terbaik dari bukit-bukit yang indah-indah mengalir turun atasmu, memeliharamu, menuntunmu dalam urapan dan kuat kuasanya, membawa kamu berjalan dalam keserupaan dengan Kristus, dan hidupmu menyenangkan Tuhan. Hidupmu membawa keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, katakan sama-sama. Amin. Amin. Yes. Amin. Selamat Terima hari kasih, Minggu. Pak Roni. Makasih Pak Roni. Terima kasih Salam, Bu thank you, Pak Roni. semua, Pak Edri, Pak Bambang, Pak Silakan, Febri. ya, Ya. silakan Saudara semuanya semua di yang di unmute Batam, ya, shalom. bisa saling menyapa dan kita akan Betul, ya. foto semua. Shalom Elfrida, ya luar biasa. Elfrida, shalom. Salam buat Yenti di Dubai ya. Ya, Ada Elfrida jemaat ini baru tuh kan Willy, artinya Pak dia Willy. yang Ada, Pak. Willy, terima bantu kasih. kita Shalom dia perintisan udah Rock keluar. Dubai. yes. Yang nonton itu. Elfrida sudah pulih dari COVID-19 ya, sekarang dalam tahap terus Wah, pemulihan. haleluya. Ya, sebentar lagi bisa kembali ke kota Jakarta ya mungkin ya, berbeda ya. Silakan yang lain bisa saling menyapa. Sebentar kita akan foto dulu. Kita boleh nyalakan kamera, di-on-kan, kita foto bersama dulu. Anyway, happy birthday buat Tevi. Ya, Pak Roni. Kemarin kalau nggak salah ulang tahunnya ya, Pak Tevi. Anak saya ya, anak saya Iya. ketiga ya. Terima kasih. Oke, kasih. Happy birthday juga buat Evan. Iya, hari ini Evan happy cuma birthday nggak buat bisa Evan. masuk. Iya. HP-nya ganti baru. Oh, baik. Nomornya nggak bisa masuk jadi. Oke. Oke. Masih baru. Ambil posisi dulu sebentar. Ya, satu yang page pertama, 1, 2. Page kedua, 1, 2. Oke. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kita akan Pak Ayub. ada Pak Ayub, saling menyapa, silakan. Ayub, Ya, Pak Ayub. selamat hari Minggu Pak Ayub. Senengnya itu dan dua-dua. Hah? Terus. Wow, Hah? luar biasa. Ya. Puji Tuhan. Silakan saling Pak nyapa. Roni Terima masih lama kasih ya, Pak Pak Roni. Roni masih lama ya di sana. Ya, soalnya kan masih beberapa kota lagi. Aduh, Kali ini paling lama ke Amerika supaya mau lebih ikut, Pak. gendong cucu. Susah nggak masuk Amerika, Pak? Ya, Aman, Amerika aman. Amerika mulai menaik sekarang, deltanya masuk juga. Cuman mereka udah banyak divaksin kan, jadi mereka banyak yang nggak pakai masker gitu loh. Yang COVID banyak yang belum divaksin memang. Makanya vaksin penting ya. Ya. Kopi, selamat hari Minggu. Oke, saya pamit ya. Ya, Pak Roni. Ya, thank you, Pak Roni. Terima kasih. Tuhan berkati Pak Roni. Salam Bu Nancy. Ya, saya Ya. sampaikan. Ya,
Terima kasih. Salam ya. Break room-nya sudah dibuka, Selamat silakan tidur. ya kalau Selamat masuk. tidur Ya. lagi. Oh ya, selamat malam buat Pak Roni di sana, sudah malam. Iya, udah 9:30 di sini. 10. Makanya mau tidur. Oke. Ya, oke. Bu Nancy Bye-bye. sama-sama melayani. Oke, John bye-bye. Kathy, Salam Pak buat Roni. Nancy ya, Om. Ya, mari. Selamat hari Minggu. Iya. Silakan ada komsel sebentar, ya mungkin bisa ketua komselnya bisa mengarahkan untuk kita akan memulai komsel di hari Rabu kembali. Jadi silakan, ada 3 room, di situ ada Extraordinary, ada Emmanuel, sama Maranatha dan Faith ya. Jadi silakan join. Saya Afrida join sudah. juga. Ya, Tante, bentar, ini saya lagi. Oh ya. Saya baru lihat